Baik, terima kasih. Ini saya akan lanjut ke kerangka acuan, pembuatan kerangka acuan, dan nanti ada rekaman histori sedikit ya. Baik, teman-teman, ini salah satu yang akan kita buat itu adalah kerangka acuan program dan nanti kerangka acuan kegiatan ya. Baik, nah apa itu program? Sedikit kita singgung bahwa program adalah rencana berskala besar, ini ya, nanti bedanya dengan kegiatan. Rencana berskala besar dan terinci yang dibuat untuk satu tujuan tertentu. Program itu juga rencana kegiatan bisa berupa kegiatan ya atau pekerjaan yang akan dilaksanakan, termasuk waktu kapan kegiatan itu akan dilaksanakan. Ya, jadi program itu adalah kegiatan yang akan dilaksanakan, disusun secara rinci, dipergunakan untuk mencapai tujuan. Jadi program ya memang sebaiknya dibentuk dalam bentuk kerangka acuan program. Nanti akan banyak sekali kerangka acuan program yang harus kita buat ya, terutama nanti banyak di PMKP atau di bab 2. Ya bab 1 ada tapi banyak yang di bab 2. Baik, ini sistematikanya. Ya, sistematika kerangka acuan program ini juga harus dimunculkan di dalam pedoman penyusunan akreditasi ya. Ini ada di pedoman penyusunan akreditasi yang versi Kemenkes juga ada. Jadi latar belakang, pendahuluan latar belakang, tujuan umum dan tujuan khusus, kegiatan pokok dan rincian kegiatan, cara melaksanakan kegiatan, sasaran, jadwal, evaluasi dan pencatatan. Jadi ada ininya. Tidak hanya menyusun time schedule saja, tapi ada sampai pada evaluasi dan pencatatan. Oke. Nah, ini apa yang harus ada di dalam tadi ya. Jadi ada yang ini tadi saya sampaikan terkait dengan sistematikanya. Yuk kita bahas satu-satu. Pendahuluan. Ini berisi hal-hal umum yang masih terkait dengan program. Umum aja pendahuluan apa yang terkait dengan program. Latar belakang itu merupakan justifikasi. Alasan mengapa disusun program ini. Kenapa kita menyusun program PPI? Kenapa kita menyusun program promotif preventif? Kenapa kita menyusun program MFK? Nah, itu alasannya apa? Gitu ya. Kemudian tujuan, ada tujuan umum, ada tujuan khusus. Kalau tujuan umum itu secara garis besar, tujuan khusus itu secara rinci. Nah, kemudian ada kegiatan pokok. Jadi ada kegiatan pokok dan rincian kegiatannya. Jadi apa itu tujuan-tujuan pokoknya? Langkah kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai kegiatan-kegiatannya itu apa saja, itu akan dirinci. Kemudian cara melaksanakan kegiatan, mungkin metodenya ya, metode yang dilakukan itu apa gitu ya. Bentar, saya kecil. Ya, metode yang dilakukan itu apa? Jadi misalnya membentuk tim, mau program itu mau membentuk untuk mencapai program tersebut, dimulai dengan membentuk tim. Misalnya tadi mau program MFK atau mau membuat KAP, kerangka acuan program PPI. Kan mulainya berarti bagaimana metode melaksanakan kegiatan PPI itu ya pertama dengan membentuk tim. Kemudian bagaimana setelah itu rapat untuk menyusun program PPI-nya. Kemudian auditnya seperti apa, supervisi dari kegiatan itu seperti apa ya. Kemudian sasarannya apa? Yaitu target. Monggo tergantung dari program atau kegiatannya. Bisa target per tahun. Kalau misalnya kegiatan misalnya rapat RTM misalnya kan berarti kan cuman targetnya terlaksana kegiatan RTM seperti itu ya. Nah ini memang harus terukur untuk bisa mencapai target sasarannya itu harus terukur. Kemudian jadwal. Ya, jadwal kegiatan itu dibuat ya dalam bentuk monggo ini bisa dalam bentuk Gantt chart, kemudian mungkin kolom-kolom kalau bisa kan ya yang itu ya yang schedule itu ya. Nanti kita akan lihat contohnya. Kemudian bagaimana kita melakukan evaluasi ya? Evaluasi itu dilakukan kapan? Misalnya program MFK, evaluasinya dilakukan tiap apa? Tiap 6 bulan sekali, gitu ya. Misalnya seperti itu. Kemudian bagaimana sistem pelaporannya? Dilaporkan kemana sih program PPI-nya? Dilaporkan ke direktur, misalnya seperti itu. Kemudian pencatatan, pelaporan, dan evaluasi kegiatan. Ini harus dilakukan evaluasi. Hasil evaluasinya nanti akan dalam bentuk seperti apa dan rekomendasinya seperti apa. Ya. Jadi untuk kerangka acuan itu. Nah, kalau untuk jadwal apa? Itu merupakan perencanaan waktu untuk melaksanakan langkah-langkah pelaksanaan kegiatan. Nah,
di jadwal ini nanti tergantung dari yang kita buat. Kita mau membuat kerangka acuan program atau mau membuat kerangka acuan kegiatan. Kalau misalnya kita membuatnya kerangka acuan program, nanti misalnya program PPI, nanti di situ untuk jadwalnya itu akan rinci. Kapan misalnya membentuk tim, tadi kan mulai dari membentuk tim ya, membentuk tim di bulan Januari, kemudian mengadakan rapat penyusunan program di bulan Februari, kemudian mengadakan misalnya sosialisasi programnya di bulan Maret, terus implementasi apa program PPI-nya tadi misalnya ada pelatihan PPI, ada pelatihan apa itu programnya di bulan apa seperti itu. Oke. Jadi termasuk lamanya waktu begitu. Jadi yang disebut dengan jadwal kegiatan seperti itu. Apa yang disebut dengan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan pelaporan? Di situ nanti akan ada evaluasi pelaksanaan kegiatan, yaitu evaluasi terhadap jadwal kegiatan. Kemudian jadwal akan dievaluasi setiap kurun waktu tertentu. Tadi saya mungkin ada 6 bulan sekali dan sebagainya. Mungkin saja nanti akan ada terkait dengan koreksi jadwal. Contoh misalnya di program Diklat. Kita membuat KAP, kerangka acuan program Diklat. Diklat itu sudah terinci bahwa pada bulan Januari akan ada pelatihan APAR, pada bulan Februari akan ada pelatihan Code Blue misalnya. Ternyata ada pergeseran jadwal karena misalnya kita tidak bisa mendapatkan narasumber terkait dengan pelatihan Code Blue gitu. Maka ini ada kemungkinan di evaluasi itu akan terjadi perubahan jadwal. Boleh, bisa. Artinya itu bukan harga yang mati. Nah, karena itu yang ditulis di dalam kerangka acuan adalah kapan, setiap waktu berapa lama, serta dilakukan evaluasi pelaksanaan. Dan siapa yang melakukan evaluasi itu juga harus tertulis di dalam situ. Nah, ini pencatatan yang ditulis dalam kerangka acuan adalah bagaimana melakukan pencatatan. Cara pencatatannya seperti apa? Ya, membuat dokumennya seperti apa? Pelaporan, ini kita tulis di situ bagaimana membuat pelaporannya. Kapan kita harus membuat pelaporan? Diserahkan kepada siapa pelaporan tersebut? Ya, laporan itu harus diserahkan kepada siapa? Evaluasi kegiatan, yaitu evaluasi secara menyeluruh. Kalau tadi evaluasi jadwal, kalau ini bisa evaluasi secara menyeluruh. Yang ditulis dalam kerangka acuan, bagaimana melakukan evaluasi. Cara melakukan evaluasi itu seperti apa? Nah, ini contoh. Jadi kalau yang ini ya nanti kita bisa banyak diskusi ya. Setelah ini waktunya mungkin agak panjang karena setelah ini juga kita akan ada latihan. Jadi ini contoh saya mengambil salah satu contoh yaitu kerangka acuan program PPI di Klinik Avenger. Ya, kita membuat KAP di Klinik Avenger. Nah, sebentar. Saya akan menunjukkan contoh, langsung contoh aja biar lebih mudah untuk dipahami. Saya mengambil contoh mana. Saya harus masuk ke iki. Oke. Bentar. KAK, kerangka acuan program PP. Nah, sudah terlihat nggih? Belum terlihat. Udah, Dok. Belum ya? Sudah. Sudah ya? Sudah. Ya, boleh. Ya, kerangka acuan program PPI ya di Klinik Avenger. Ya, ini Klinik Avenger. Nih kerangka acuannya. Mulai tadi kita tahu yang pertama adalah pendahuluan. Kita lihat ini pendahuluannya. Saya kira tidak usah dibahas ya, teman-teman sudah tahu bagaimana cara membuat pendahuluan. Nah, ini latar belakang. Latar belakang tadi disampaikan, latar belakang itu isinya adalah justifikasi atau alasan kenapa program ini dibuat ataupun akan direncanakan. Ya. Berdasarkan data di atas, Klinik Avenger perlu melaksanakan program PPI. Ini tadi alasannya ini. Ya, perlu melaksanakan program PPI di dalam menyusun kerangka acuan ini bla 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 ya. Kemudian tujuan. Tadi kita tahu bahwa tujuan itu ada tujuan umum, ada tujuan khusus. Ini tujuan umumnya ya, tujuan umumnya secara umum, kemudian ini adalah tujuan khususnya yang ada di dalam program PPI. Nah, kemudian kegiatan. Kegiatannya apa? Ya monggo di dalam PPI ada kegiatannya. Kalau kita mengacu pada program PPI, ya ini adalah yang harus dilakukan di sini. Oh, ternyata di dalam program PPI ada kegiatan pokoknya ada 3, yaitu ada manajemen PPI, kemudian ada kewaspadaan standar,
dan ada kewaspadaan transmisi. Ini dibuat semua. Tapi nanti monggo ya, nanti kalau kemarin disampaikan oleh Bu Jenti, monggo kalau sebetulnya kan ini di EP tidak semuanya harus ada, tapi kalau ini dilaksanakan itu akan lebih baik ya. Jadi ini kegiatannya, kegiatan pokoknya yang ada di program PPI akan ada seperti ini. Saya tidak bahas isinya ya, karena itu nanti masuk bahasanya PPI. Saya bahasnya cara membuat KAP-nya. Nah, ini rincian kegiatannya. Kalau ini kan kegiatan pokok, ini rinciannya. Dari kegiatan pokok ini akan terinci seperti ini. Jadi ada menyusun SK dulu, menyusun panduannya, menyusun KAK-nya, ada diklat, ada overview, ada rapat rutin, sosialisasi hand hygiene, pemantauan kepatuhan petugas untuk hand hygiene, bla 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 bla. Terus cara melaksanakan kegiatannya apa? Tadi untuk yang manajemen PPI, kan ada beberapa manajemen PPI. Rincian kegiatannya apa tadi? Menyusun SK, sasarannya tim PPI, cara melaksanakannya apa? Kalau membentuk tim ya berarti cara melaksanakan membentuk tim ya rapat. Di bulan apa? Februari, penanggung jawabnya apa? PPI. Diklat PPI, ya, diklat PPI akan dilaksanakan apa ini? Di mana ini? Monggo PJ-nya siapa? Kalau misalnya di klinik itu PJ-nya adalah tim diklat ya silakan. Ini berarti PJ-nya tim diklat. Surveillance PPI ya terus ini ya. Kalau kewaspadaan bandar apa yang akan dilakukan? Rincian kegiatannya, oh ini sasarannya ini dan seterusnya. Ini sudah semuanya ada. Ini saya kasih contoh yang lengkap ya. Nanti ada kerangka acuan program yang mungkin tidak segini banyak gitu ya. Ini ya, yang tadi kewaspadaan transmisi seperti ini. Nah, kemudian sasaran. Sasaran program itu siapa? Oh, sasaran program PPI ya kepala klinik atau direktur klinik dan seluruh staf. Kemudian pasien juga, masyarakat juga gitu. Nah, kemudian jadwalnya. Tadi ada pembuatan SK jadwalnya kapan, ada diklat jadwalnya kapan, overview jadwalnya kapan. Ini kapan terus seperti itu sesuai dengan yang sudah kita jadwalkan tadi sesuai dengan rincian kegiatan. Nah, ini monitoring dan evaluasi. Tadi kita tahu ya, monitoring apa isinya di monitoring nih. Bahwa monitoring siapa yang melakukan monitoring? Nah, ini yang melakukan monitoring. Ketua tim PPI diketahui oleh klinik. Di sini ada. Bersama siapa? Oh, bersama dengan penanggung jawab mutu. Oh, yang melakukan monitoring ini. Kapan dilakukan monitoring? Oh, setiap 6 bulan sekali. Ya, semua ya, rigid semua ya, sudah ada di sini. Mengikuti periode MONEF, yaitu di bulan Desember, Mei, Juni, Juli. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi akan dilakukan. Nah, monitoring ini untuk apa ini? Untuk melakukan penyusunan rencana tindak lanjut. Oke, ini sudah semuanya sudah masuk di dalam KAP ini. Kemudian bagaimana pencatatan pelaporannya? Oh, pencatatan mulai dari perencanaan program, pelaksanaan program, monitoring, tindak lanjutnya itu. Itu semuanya dicatat. Ketua PPI membuat pelaporan. Kemana pelaporan ditujukan? Ke direktur. Ya, jadi apa yang tadi sistematika yang sudah saya terangkan ini semuanya masuk ya. Kalau belum ada contohnya mungkin kadang produk pusing ya, mumet, tapi kalau ini sudah ada contohnya kita bisa lihat. Bisa lihat. Silakan. Ini di sini yang membuat program siapa? Ketua PPI. Ya, nanti yang membuat program Ketua PPI kemudian mengetahui direktur. Nah, kalau KAP ini tidak harus ditetapkan dengan SK ya, karena ini kerangka acuan program ya. Kalau tadi yang misalnya kayak pedoman itu memang lebih baik ditetapkan di penetapannya dengan SK, tapi kalau pedoman kalau KAP ini tidak harus dengan SK. Jadi langsung ditetapkan ini ya, ditetapkan program seperti ini ya. Ini adalah contoh kerangka acuan program yang ini kompleks ya, banyak sekali kompleks dan ini dilaksanakan 1 tahun. Ya kan? Itu tadi kan dari ini ya, dari jadwal yang sudah disusun ini akan dilaksanakan 1 tahun dan ternyata dilakukan evaluasi 6 bulan. Sekarang saya akan memperlihatkan contoh lain. Ya, saya akan memperlihatkan contoh lain sebentar. Oke. Ya, saya memperlihatkan contoh lain. Nah, ini adalah kegiatan yang juga lebih sederhana dari yang tadi ya. Itu adalah kerangka acuan kegiatan ya, karena lebih sederhana. Pelayanan multi preventif ini adalah pelayanan ini sama ya, latar belakang, tujuan dan sebagainya. Itu adalah pelayanan prolanis.
Ya, pelayanan prolanis kegiatannya apa? Ini kegiatan prolanis itu loh, teman-teman ya. Kegiatan prolanis itu kan relatif lebih sederhana. Ya, tidak kompleks. Kalau kompleks pakai program, kalau rencana yang ini sederhana bisa pakai rencana kerangka acuan kegiatan. Karena apa? Ya kegiatannya ya ngono-ngono kuwi. Kegiatan persis sama, hanya itu akan diulang ya. Jadi kegiatannya apa? Ada konsultasi medis, pemantauan status kesehatan, pemberian obat, penyuluhan, dan olahraga. Ini lebih sederhana. Cara melaksanakannya seperti apa? Ini metode pelaksananya ini. Ini kalau penyuluhannya seperti ini, pemeriksaan kesehatan seperti ini, sasarannya itu adalah ini, gitu ya. Nah, ini apanya itu jadwal kegiatannya lebih sederhana. Ya, jadwal kegiatannya lebih sederhana. Karena ini kegiatan dalam 1 bulan, ternyata konsultasi medik hanya di minggu 1. Ini masih kosong ya. Hanya di minggu 1 misalnya. Kemudian yang atau setiap minggu ada konsultasi minggu, ada pemantauan kesehatan, ini semuanya ada. Oh, ada, boleh. Tapi yang minggu kedua misalnya, minggu kedua nggak ada konsultasi medis, ada pemantauan kesehatan, ada pemberian obat nggak ada karena sudah diberikan di awal. Penyuluhan nggak ada karena penyuluhan itu oleh BPJS hanya 1 kali sebulan. Olahraga boleh, kalau senam kan boleh. Minggu ketiga apa? Konsultasi medis mungkin ada, pemantauan status ada, pemberian obat nggak ada, penyuluhan nggak ada karena hanya sekali misalnya ya. Olahraga ada. Misalnya yang ini juga ada, nah seperti itu ya. Dan ini bisa menjadi acuan untuk pelaksanaan kegiatan setiap bulannya. Ya, ini sudah bisa menjadi acuan. Ini contoh yang dari prolanis. Nah, saya kasih contoh satu lagi, yaitu contoh yang lebih sederhana lagi, kerangka acuan kegiatan KAK yang lebih sederhana lagi, yaitu sebentar, saya tak buka dulu. Yang lebih sederhana lagi yaitu sebentar. Nah, kerangka acuan kegiatan yang hanya sehari tok, yaitu kerangka acuan kegiatan untuk pelatihan pemberian kewenangan khusus pelayanan obat. Jadi mungkin yang dulu di bab 1 sudah disampaikan ya, bahwa ketika kita belum mempunyai tenaga kesehatan yang sesuai dengan standar, misalnya apoteker kita tidak stay 24 jam, padahal kita klinik rawat inap, apotekernya hanya 1. Maka yang akan memberikan pelayanan kefarmasian mungkin bisa bidan, bisa perawat, begitu ya, sehingga untuk bisa memberikan kewenangan kepada mereka, kepada yang bukan kompetensinya, maka dilakukan harus dilakukan pelatihan. Siapa yang latih? Yang latih adalah apotekernya. Kemudian pada saat pelatihan itu harus ada uangka. Apa uangka? Uangka itu undangan, absensi, notulen, gambar, dan KAK. Ini ya, beda ya. Dan KAK, ada KAK-nya. Karena ini adalah kegiatan yang harus terukur dan terlaporkan, harus KAK. Nah, ini K-nya itu, kerangka acuan kegiatan ini dibuat ini. Ya, kemudian setelah ada kegiatan, ada pelatihan, itu kan diberikan pendelegasian wewenang, terus kalau mau kuat lagi ditambah dengan pemberian SK dari direktur, SK pemberian kewenangan khusus gitu ya. Nah, ini adalah contoh KAK-nya. Kerangka acuan kegiatan ya, ini sederhana, pendahuluan seperti tadi lebih sederhana. Latar belakangnya itu adalah bagaimana, kenapa kok dilakukan pelatihan itu, ada tujuan umum, ada tujuan khusus. Nah, ini kegiatannya apa? Pelatihan dan praktek. Ya memang kegiatannya memang 2. Pas itu cara melaksanakan kegiatan apa? Cara melaksanakan kegiatan untuk melaksanakan ini adalah dengan pemberian materi di ruang rapat dengan menggunakan PowerPoint, praktek di pelayanan obat di ruang ini dengan metode simulasi, karena di ruang pertemuan dengan metode ini simulasi. Siapa? Penanggung jawab kegiatan sekaligus pemberi materi adalah apoteker. Sedangkan sasaran kegiatannya adalah seluruh perawat dan bidan. Karena tadi kan mau melatih perawat dan bidan untuk pemberian kewenangan pelayanan kefarmasian. Seperti itu. Nah, ini jadwalnya. Nah, ini sederhana kan? Kerangka acuan kegiatan, ini jadwalnya. Jadwalnya tanggal 9 Agustus. Anggarannya bisa disampaikan. Ini jadwalnya ini.
Dapatnya cuma bukan jadwal setahun. Kalau tadi kerangka acuan program yang PPI itu kan 1 tahun, banyak sekali. Nah ini cuma ini, karena kegiatannya cuma ini. Nah seperti itu, cuma sehari, memang cuma sehari kegiatannya. Ini monitoring dan evaluasinya seperti apa? Dievaluasi seperti ini, kemudian dievaluasi hasil dari output ya, atau output dari kegiatan itu. Dia akan melakukan evaluasi setiap bulan. Pendokumentasinya seperti apa? Yang melakukan unit farmasi. Hasil kegiatannya dilaporkan kepada pimpinan klinik. Ya, setelah itu akan ditindaklanjuti dalam rapat bulanan. Oke, silakan ya. Jadi ini penanggung jawab. Ya, biasanya kalau penanggung jawab itu kanan ya, pimpinannya itu mengetahuinya di kiri ya. Oke, jadi sudah ada 3 contoh yang bisa. Ini sangat gamblang sekali ya, insya Allah ya. Jadi nanti teman-teman kalau bimbing yang ada di klinik, bimbing klinik itu akan sangat lebih jelas kalau seperti itu ya. Oke, saya lanjut ke berikutnya dulu sebelum masih ada terkait dengan rekaman, sedikit terkait dengan rekaman. Ya, yang berikutnya ini adalah terkait dengan rekaman ya. Dokumen rekam implementasi atau rekam histori ya. Tadi yang terakhir yang pojok kanan paling atas itu yang slide saya yang pojok paling kanan atas itu adalah terkait dengan rekam implementasi. Jadi jangan lupa bahwa dokumen yang harus disediakan klinik tidak hanya bongsone SK, pedoman, panduan, SOP, tapi jangan lupa ada rekam implementasi kegiatan sebagai bukti pelaksanaan kegiatan dan pelayanan klinik. Klinik menyiapkan rekam implementasi. Ya, seperti apa rekam implementasinya? Itu merupakan bukti tertulis kegiatan yang dilaksanakan, seperti notulen rapat, tanda terima, presensi, bukti sosialisasi kegiatan, instrumen survei, sampai kepada hasil survei misalnya. Jadi yang tadi disampaikan uang, ya itu adalah rekam implementasi uang itu, ya. Kemudian dokumen pendukung lain, ya mungkin bukan kegiatan, tapi dokumen pendukung. Apa misalnya fotokopi ijazah kalau kita lihat di TKK 2 ya di bab 1 TKK 2 terkait dengan sumber daya manusia, itu di situ kan ada file-file kepegawaian. Jadi ada fotokopi ijazah, sertifikat pelatihan, itu dokumen-dokumen pendukung ya itu adalah termasuk dari dokumen implementasi atau dokumen rekam implementasi yang juga harus ada di dalam klinik. Kemudian hasil-hasil lain, misalnya hasil kalibrasi, sertifikat kalibrasi, hasil atau sertifikat PME, gitu ya, hasil atau sertifikat pelatihan kita keluar, kepatuhan exo training maupun in-house training, kemudian hasil dari misalnya INM ya. Kita mau melaporkan INM, Indikator Nasional Mutu. Sebelum kita mengentry di dalam aplikasi Mutu Fasiankes, mestinya kan kita melakukan observasi. Hasil observasi itu kan nggak mungkin, jenengan ngadep laptop terus Mbak Kae pakai APD nggak ya? Terus langsung dimasukkan dengan pundi aplikasinya Kemenkes kan nggak mungkin. Pasti itu akan dilakukan collecting data dulu, dicatat dulu, mungkin ya ditulis dulu di dalam form yang sudah kita sediakan gitu ya. Form itu setelah diisi sesuai dengan misalnya kalau hand hygiene maka harus ada 200 peluang gitu. Setelah 200 peluang atau ada periode tertentu baru di-entry-kan ke dalam aplikasi Fasiankes. Nah, rekaman tadi yang form tadi itu adalah bukti rekaman ya, bukti rekaman dari apa? Dari kegiatan yang kita lakukan yaitu apa? Melakukan observasi kepatuhan pemakaian APD gitu ya. Atau bukti rekaman yang lainnya bisa berupa soft file. Contoh misalnya ketika kita salah satu INM itu adalah kepuasan pelanggan. Ternyata ketika kita membuat kepuasan pelanggan, kita melakukan surveinya itu tidak dengan menggunakan kertas, tidak menggunakan hard file, tapi kita menggunakan GForm, ya kita menggunakan GForm, mungkin kita sediakan tablet di ruang
di klinik, kemudian pasien itu mungkin mengisi kepuasannya itu lewat lewat tablet itu G-form kita itu. Nah, G-form-nya, jadi collecting data yang dipunyai klinik dari G-form-nya itu juga merupakan dokumen rekam implementasi, ya. Jadi banyak sekali jenis dokumen rekam implementasi yang ada di klinik dan itu harus kita dokumenkan dengan baik. Termasuk tanda terima. Tanda terima apa misalnya? Ya, tanda terima ketika kita dari farmasi, ya. Farmasi ada apa? Farmasi ada SP, surat pesanan untuk pemesanan obat. Ada buktinya bahwa kita melakukan pemesanan obat sesuai dengan Permenkes nomor 34 tahun 2021 tentang standar pelayanan kefarmasian di klinik. Bahwa kita pengadaan obatnya itu lewat distributor resmi dari PPE, bukan ke apotek misalnya. Nah, bukti SP-nya itu adalah bukti rekaman dokumen. Ya, kemudian ketika datang ada fakturnya, faktur itu juga bukti rekaman dokumen, gitu ya. Berarti banyak sekali ya yang ada di klinik terkait dengan rekaman dokumen ini ya. Oke. Nah, ini contohnya. Ada sertifikat kalibrasi, kemudian ada ini kalibrasi juga, kemudian ada PME, ada PMI. Ini saya kira banyak sekali lah yang ada di klinik. Ini misalnya kayak undangan, daftar hadir, notulen rapat, gitu ya. Notulen rapat bisa notulen rapat itu tidak dalam bentuk seperti ini, tapi misalnya panjenengan punya buku besar, isinya kuabiar rapat itu ada di notulen itu boleh saja kalau tidak mumet ya. Monggo silakan. Ada surveyor yang kayaknya kalau pakai tulisan tangan lebih valid deh daripada ketikan kayak gini, bisa copy paste misalnya seperti itu ya. Jadi monggo. Oke. Itu adalah rekaman ya. Nah, ini nanti untuk latihan kalau ini ya. Itu adalah rekaman. Ya. Oke, kalau yang sesi yang kedua ini cukup sekian karena tidak begitu banyak. Tadi yang sesi 1 yang mungkin agak sedikit berat. Monggo yang sesi kedua ini nanti bisa kita lanjutkan diskusi yang tadi juga nggak apa-apa karena nanti setelah ini kita akan praktek. Nah, nanti praktek mungkin waktu 1 jam itu mungkin ya cukup. Nanti ada ini tugasnya ya, prakteknya nanti panjenengan akan kita ada penugasan, terus nanti dibuat, nanti kita presentasi dan kita bahas bersama. Oke, saya kembalikan dulu ke Pak Agil. Silakan, monggo Dok. Matur nuwun Dr. Rita. Ya, materi yang kedua memang ya tidak banyak tapi itu penting sekali ya karena kita di klinik nanti kan banyak kegiatan-kegiatan yang tentunya perlu ada dokumen-dokumen pendukungnya. Baik Bapak Ibu, kami persilakan bagi yang akan bertanya secara langsung terlebih dahulu. Silakan untuk resen. Ini ada Dr. Ila. Monggo Dok, bisa di-unmute. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dokter Ita, izin bertanya Dok. Jadi Dok, untuk pembuatan kerangka acuan program khusus untuk program-program besar ya Dok, misalnya seperti MFK, PPI, KP ya Dok? Ya, betul. Ya Dok. Jadi supaya mempersingkat, jadi tidak perlu di breakdown ke dalam kegiatan-kegiatan untuk menjadi kerangka acuan kerja ya Dok. Jadi cukup satu paket di kerangka acuan program. Seperti itu ya Dok? Ya. Jadi kalau kita mensejajarkan itu dengan pedoman antara pedoman dan panduan. Ya, kalau pedoman itu kan pedoman lebih kompleks, lebih banyak yang akan kita bahas di situ, gitu kan? Jadi misalnya pedoman pelayanan UGD, betul kan? Banyak kan kompleks kan kalau di pelayanan UGD. Tapi kalau kita mau hanya misalnya mau panduan triase UGD itu cukup panduan, gitu kan? Tapi tidak harus itu kemudian di breakdown satu-satu, itu tidak harus. Ya, jadi sudah bisa satu itu juga sudah bisa, gitu ya. Jadi sama kalau kita mau sejajarkan seperti itu. Jadi bisa dirangkum semua kegiatan PPI dalam satu paket kerangka acuan program ya Dok, seperti itu? Ya,
Nah, tapi begini, bisa saja begini, Dokter Ila. Misalnya gini. Gimana, Dok? Di PPI itu kan kerangka acuan program PPI. Salah satunya kan ada diklat pelatihan PPI, ya. Nah, di pelatihan PPI itu kan perlu lebih rinci lagi pada saat pelatihannya. Gitu kan? Pada saat pelatihannya, pelatihan PPI itu narasumbernya siapa, mungkin kemudian pelatihannya itu dari jam berapa sampai jam berapa, itu bisa di breakdown ke KAK. Karena itu bisa. Butuh. Ya, itu kan butuh di breakdown ke KAK. Tapi misalnya salah satu KAP PPI yaitu apa? Yaitu rapat penyusunan tim. Ya nggak perlu di breakdown ke KAK dong. Itu cuma rekam implementasi historisnya saja, ada rapatnya, ada uangnya gitu. Jadi tidak semuanya di breakdown, tapi bukan berarti tidak ada breakdown sama sekali. Gitu ya, Dokter Ila ya. Iya, siap Dokter. Terima kasih Dokter. Baik, berikutnya ada Dokter Khairuddin dari Demak. Monggo Dok, kami persilahkan. Terima kasih Dok. Izin bertanya, Dokter, untuk program prioritas nasional PPN itu KAP-nya itu di PPN-nya atau nanti di masing-masing yang di stunting, kemudian di penurunan AKB, imunisasi, PTM dan lainnya itu dibuat KAP masing-masing atau cukup di program prioritas nasional secara garis besar nanti baru ada rinciannya. Itu terima kasih Dok. Terima kasih Dokter. Jadi begini. Prinsipnya kalau jenengan itu bisa membuat satu jadi KAP itu boleh, enggak apa-apa. Tapi kalau itu dibuat gede, jadi PPN dibuat gede, saya yakin itu tidak akan bisa terinci, tidak akan rinci banget. Nanti tetap harus ada breakdown KAK-nya, gitu ya. Kalau saya pribadi itu karena itu kompleks banget. Nanti kan di stunting itu terlalu banyak, gitu kan. Kemudian di di TB juga nanti akan terlalu banyak. Kemudian yang lain, kemudian di KIK kan terlalu banyak. Itu kalau itu jadi satu KAP di PPN, kayaknya kok terlalu banyak ya. Kalaupun misalnya itu mau dibuat di PPN, KAP terkait PPN, itu rigid banget, banyak sekali boleh. Tapi ada nanti di beberapa dari program itu yang kemudian harus di breakdown ke KAK-nya masing-masing seperti yang tadi saya jelaskan ke Bu Ila gitu ya. Tapi kalau misalnya itu mau, jadi contohnya gini. Kalau mau disejajarkan, tadi saya mensejajarkan antara pedoman dengan panduan. Sekarang kita akan mensejajarkan terkait dengan pedoman pelayanan, Dok. Jadi pedoman pelayanan itu gini, kita bisa kok membuat pedoman pelayanan klinik itu jadi satu. Pedoman pelayanan di klinik ini. Di dalam pedoman pelayanan itu nanti satu, pedoman pelayanan UGD, nanti di UGD itu pelayanan bapak dari A sampai Z. Kemudian apotik bapak sampai Z. Itu gede banget itu. Pedoman pelayanan jadi banyak sekali. Boleh nggak? Boleh, tapi tebel banget. Saya pernah lihat itu sampai 300 halaman. Pedoman pelayanan di klinik A itu sampai 300 halaman ada. Tapi kalau itu mau enaknya jadi satu aja, enak. Cuma kalau kita mau nyari jadi susah. Nah, kalau misalnya, dan ada kemungkinan kelewat. Nah, bisa saja itu menjadi di satu-satu. Pedoman pelayanan unit KIA, pedoman pelayanan unit rekam medis, pedoman pelayanan UGD, pedoman pelayanan farmasi, itu kan kemungkinan kelewat mungkin kecil gitu. Jadi kalau kita mau sejajarkan demikian Dok, mungkin Dokter Khairuddin. Masih di mute Dokter Khairuddin. Bisa di unmute dulu Dok. Ya, monggo. Berarti yang yang 5 kegiatan itu kita di breakdown ke KAK saja ya, sedangkan program prioritas nasionalnya itu KAP gitu. Mungkin tepatnya begitu ya, Dokter? Boleh seperti itu. Tapi kalau misalnya mau dijadikan sendiri-sendiri, KAP program yang KIA-nya, KAP program yang TB-nya, KAP itu juga boleh Dok. Karena saya melihat bahwa misalnya KAP, kalau misalnya program KIA itu dijadikan KAK, kok kayaknya juga masih terlalu gede ya, masih terlalu kompleks juga ya. Kalau hanya berbicara KIA saja itu kan juga masih terlalu kompleks. Tapi monggo, nanti seperti apa itu monggo. Nah, kalau itu terkait dengan puskesmas, nanti kembali kepada sistem yang ada di pemerintahan ya Dok ya. Artinya kan beda dengan klinik ya. Kalau klinik mau ngapa-ngapain bisa, tapi nanti kalau yang di puskesmas
nanti juga itu tergantung dari apa yang sudah ditetapkan oleh mungkin dari Dinas Kesehatan dan seterusnya. Kata nih Dok. Oke, dokter, satu lagi tadi ketinggalan, saya mau nanya sebetulnya, ini mumpung bisa connect, untuk kan ada Permenkes 43 2019 terkait puskesmas. Apakah semua SK harus kita revisi semua? Karena kan di pertimbangannya kan dulu PMK 44 ya. Nah, sekarang kan PMK yang 43 2019. Berarti semua SK diubah atau bagaimana ya, dokter? Terima kasih, dokter. Ini ketinggalan sebetulnya yang materi tadi. Ya, ya. Jadi kalau SK itu masih berlaku, ya masih sesuai, itu tidak perlu dirubah, Dok. Kalau hanya sekedar konsideran saja, itu tidak perlu dirubah karena SK itu ada atau dibuat pada saat menggunakan konsideran yang lama. Itu asalkan isi dari konsideran itu tidak berbeda jauh banget. Contoh misalnya, ketika kita menggunakan Permenkes nomor 75 tahun 2014 bahwa puskesmas itu misalnya saya tidak begitu ya, puskesmas itu misalnya hanya ada 2, puskesmas rawat inap sama puskesmas rawat jalan misalnya. Ternyata dengan terbit puskesmas yang baru, itu klasifikasi puskesmas sudah berbeda. Klasifikasi puskesmas tidak puskesmas rawat jalan sama rawat inap, tapi misalnya puskesmas perkotaan dan puskesmas pedesaan misalnya loh Dok ya, misalnya ya, itu berarti harus diganti. Tapi kalau isinya itu ibaratnya tidak ada satu yang sangat urgent sekali atau sangat mendasar sekali, kalau hanya sekedar konsideran saja, saya kira tidak perlu. Dokter. Cukup review saja setiap tahun mungkin ya Dok ya? Iya, kalau gitu setiap tahun. Iya, review, betul. Yeah. Terima kasih Dokter. Sami-sami. Jadi kalau mudahnya kalau KAK itu untuk kerangka acuan per kegiatan ya Dokter Ita ya. Jadi dari apa kegiatannya sudah direncanakan dalam program, pelaksanaannya dibuat dalam bentuk KAK gitu ya. Bisa, J. Baik. Bapak Ibu monggo bagi yang mau untuk bertanya lagi bisa raise hand. Sekarang ini ada pertanyaan di kolom chat. Untuk Permenkes Puskesmas 75 kan tidak berlaku, harus diperbarui dan diganti baru jadi 43 tahun 2019. Apakah SK juga direvisi semuanya? Sudah ya, sama dengan pertanyaan Dr. Hairudin tadi. Ya. Baik. Ini ada penanya lagi yang resen, Dr. Isna dari Boyolali. Monggo Dok, kami persilakan. Silakan Dokter. Bisa di-unmute dulu Dok. Mohon izin Dok bertanya. Ini pertanyaan yang tadi nih Dok sudah saya tulis di chat sebenarnya. Jadi kalau perihal Renstra Dok. Jadi kalau kami klinik PMI kan memang kami punya Renstra menginduk kepada PMI Boyolali seperti itu. Nah, apakah kita bisa memakai Renstra itu? Atau kita harus membuat lagi sesuai dengan tadi ya sistematika yang nanti kami cantumkan di tata naskah. Yang pertama itu, yang kedua untuk kegiatan tahunan kita tuh juga membreakdown dari Renstra itu ke rencana anggaran pendapatan dan belanja. Nah, apakah cukup dengan itu atau kita harus membuat lagi, Dok? Terima kasih. Baik, matur nuwun. Kalau untuk Renstra itu kalau misalnya di atas itu sudah ada dan bisa applicable, artinya memang itu sesuai dengan klinik, silakan pakai menggunakan Renstra di atasnya. Tapi kalau tidak, itu kita membuat Renstra breakdownan dari Renstra yang ada di atas kita. Jadi contoh misalnya, kita kan punya di Indonesia, kalau kita mau melihat di secara global kita kan punya RPJMD, kita punya RPJMN, ya. Jadi ada rencana nasional, kemudian di breakdown ke RPJMD, gitu ta. Kemudian di breakdown Renstra dari masing-masing OPD, gitu kan? Karena kan mungkin masih bersifat umum, sehingga di masing-masing OPD atau di masing-masing dinas kan harus di breakdown untuk membuat Renstra di masing-masing dinas. Demikian ya. Jadi termasuk juga seperti tempatnya panjenengan di PMI. Kalau ada Renstra PMI di atasnya, oke.
Tapi applicable enggak? Maksudnya sudah applicable ada di klinik apa enggak? Kalau misalnya sudah, oke silakan pakai itu enggak apa-apa. Tapi kalau misalnya belum applicable, artinya belum, ini masih tataran bahasa dewa nih, misalnya gitu ya. Jadi kan kadang ada yang istilahnya nanti kalau mau kita belajar ada TU, ada segala macam itu nanti terlalu panjang ya. Jadi istilahnya masih terlalu apa namanya di atas ya untuk breakdown di masing-masing indikatornya. Karena kan harus membreakdown di masing-masing indikator. Maka kita akan membuat range lagi sesuai dengan breakdownan dari atas. Tapi itu tadi salah satu syarat bahwa range yang kita buat itu harus sesuai dengan visi misi owner. Owner dalam hal ini berarti jenengan di atasnya yaitu PMI yang ada di atasnya. Gitu ya. Kemudian pertanyaan yang kedua kaitannya dengan jenengan sudah membuat apa kayak rencana anggaran pendapatan dan belanja gitu ya. Ya itu yang namanya rencana tahunan, Dok. Iya, itu seperti itu ya rencana monggo. Istilahnya monggo silakan apa RBA, apa rencana anggaran belanja, apa-apa dan sebagainya. Tapi rencana anggarannya belanja jenengan tidak hanya ini ya, tidak hanya non sewu, tidak hanya menampilkan duit saja ya, tidak hanya menampilkan saja ya. Kalau itu kan hanya lampiran. Nggak ada, sudah satu dokumen toh. Ada RAK-nya. Ya, kalau sudah satu dokumen ya. Saya kira sudah satu dokumen, tidak hanya Excel toh loh maksud saya. Ya itu sudah merupakan rencana tahunan. Ngoten nggih? Oke, nggih. Ya, tersuwun. Monggo. Baik, monggo Bapak Ibu, ada lagi yang mau bertanya secara langsung? Oh, ini ada pertanyaan di kolom chat. Oke. Apakah SK tentang akreditasi nomor 34 ya Permenkes tahun 2022 dapat dimasukkan sebagai dokumen eksternal kita untuk membuat dokumen internal? Monggo, Dok. Ya, baik. Ya, begini. Dokumen eksternal itu adalah dokumen di luar klinik yang akan menjadi dasar, di dalam kita membuat sebuah regulasi atau dokumen di dalam internal, gitu ya. Jadi apakah Permenkes nomor 34 tahun 2022 dapat sebagai dokumen eksternal kita? Ya iya, itu jadi dokumen eksternal kita. Tapi itu tidak perlu dimasukkan dalam konsideran. Tidak perlu dimasukkan dalam konsideran. Konsideran itu loh yang SK, di dalam SK kan ada menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, itu kan ada berdasarkan Permenkes nomor sekian, berdasarkan nomor Permenkes sekian dan sebagainya gitu. Nah itu Permenkes terkait dengan akreditasi tidak perlu dicantumkan. Kenapa? Karena kita kita membuat SK itu tidak hanya berdasarkan karena kebutuhan akreditasi saja. Tapi apakah itu masuk menjadi dokumen eksternal kita? Ya iya, itu tetap menjadi dokumen eksternal kita, tapi tidak dimasukkan di dalam dasar pembuatan SK yang masuk di dalam konsideran. Betul ya? Baik. Kalau ini ada kaitannya sedikit, Dr. Rita. Kalau misalnya ada surat dari pemilik atau CV ya, apakah itu bisa dimasukkan dalam konsideran? Ya, biasanya yang masuk dalam konsideran saya sebenarnya ada contohnya, itu adalah dari CV atau pemilik yang sifatnya tidak hanya sekedar surat aktif ya, artinya surat misalnya surat aktif itu misalnya surat apa, tapi yang lebih misalnya begini, kita mau membuat SK struktur organisasi. Maka salah satu konsiderannya itu bisa kita masukkan, tadi ada di slide yang keberapa. Salah satu konsiderannya kita bisa memasukkan SK Direktur CV nomor sekian tentang pengangkatan direktur klinik. Nah, itu kan nyambung itu. Maksudnya ada korelasinya, ada hubungannya. Ketika kita membuat SK untuk membuat SK struktur organisasi klinik, maka konsideran yang kita masukkan itu adalah SK pengangkatan direktur. Itu kan ada ya. Tapi kalau yang lain yang tidak ada hubungannya sama sekali, saya kira tidak perlu dimasukkan. Nanti malah terlalu banyak pertanyaan nanti kalau misalnya itu. Kecuali kalau misalnya institusi resmi ya. Jadi misalnya dari kliniknya Polda, kliniknya Polres itu yang kliniknya Polres, kliniknya Kartika itu mungkin beberapa bisa dimasukkan kalau berhubungan. Yang jelas konsideran yang dimasukkan dalam SK itu adalah konsideran yang sesuai dengan SK yang kita buat. Jadi ketika kita membuat SK tentang PPI, maka silakan masukkan
Permenkes terkait dengan PPI. Jangan ketika kita membuat SK tentang struktur organisasi misalnya, kita masukkan Permenkes tentang PPI, jangan. Dok. Baik, ini ada kaitannya dengan pertanyaan tadi. Kalau dalam SK sudah terlanjur memasukkan Permenkes tentang akreditasi, apakah sebaiknya dihilangkan atau tetap dibiarkan gitu aja, Dok? Monggo. Ya, Dok, SK-SK yang kita buat kayaknya juga belum di print ya, Dok. Makanya ini welingnya Dokter Dewi, weling Dokter Dewi gini. Tolong teman-teman, SK itu jangan di print dulu ya. Itu weling, saya masih ingat itu. SK itu jangan di print dulu. Kalau sudah ada SK, silakan masukkan dulu dalam folder-folder. Dalam folder-folder silakan dimasukkan dulu, ojo di print gitu. Itu welengannya Dokter TW. Sambil kita menunggu info-info berikutnya gitu ya. Jadi kalau misalnya terjadi hal yang demikian nanti kan bisa direvisi secepatnya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya gitu ya. Nanti kalau ada waktu saya akan menunjukkan bagaimana cara menyimpan file dalam folder-folder, menyimpan file secara elektronik ya dalam folder-folder. Kalau yang menyimpan file secara hard copy sih tadi sudah ya, sudah ada sedikit gambaran, tapi yang nanti akan kalau ada waktu saya akan menunjukkan menyimpan file dalam bentuk folder-folder. Mungkin itu dulu sambil kalau ada pertanyaan lagi. Ya, Dok, ini malah ada yang terkait dengan pertanyaan tadi di sesi pertama. Ini pertanyaannya, ini ada klinik dulu sudah ikuti akreditasi dan dokumennya adalah hard file semua. Terus kalau sekarang mau memakai yang digital, caranya bagaimana? Apakah dokumen yang ada di-scan semua atau bagaimana? Monggo. Ya, yeah. Jadi kalau misalnya demikian sudah punya dan masih berlaku ya, itu di-scan. Ya, scan kemudian dimasukkan. Ini sekalian saya lihatkan aja ya Pak Akil ya. Saya perlihatkan ya. Jadi saya akan memperlihatkan sebentar. Ini berarti masuk sini. Udah muncul belum ya? Sudah muncul. Sudah muncul belum, Dok? Sudah, Dok. Sudah muncul ya? Sudah. Ya. Baik, teman-teman, ini sekalian karena ada pertanyaan juga, ini saya akan memperlihatkan jadi bagaimana ketika kita akan menyimpan, mengarsip dokumen-dokumen dalam bentuk file ya, dalam bentuk digital, ya. Jadi dokumen yang disimpan dalam bentuk digital itu bisa merupakan dokumen ketikan kita yang kemudian di PDF-kan atau juga merupakan misalnya kita sudah mau contoh misalnya ketika kita punya rekaman contoh misalnya sertifikat kalibrasi, mungkin kita tidak punya soft file-nya atau kita punya misalnya tadi bukti rekaman dari ketika kita melakukan observasi terkait dengan kepatuhan pemakaian APD. Itu formnya kan berarti ada kita berarti manual kan formnya. Nah, itu kemudian bisa kita scan atau kita misalnya ijazah dari karyawan-karyawan kita, ijazah dari karyawan kita yang masuk ke dalam soft file, ke dalam file kepegawaian. Kan kalau di klinik file kepegawaiannya itu kan dalam bentuk jenenge hard file kan mestinya ijazah gitu kan. Nah, itu bagaimana caranya? Ya di-scan kemudian dimasukkan sini. Nah, ini begini teman-teman. Jadi ini adalah kami sudah membuatkan istilahnya kalau bahasa Jawa itu congkrongan ya, mungkin minta maaf yang dari Depok congkrongan itu istilahnya ya. Kita membuat congkrongan di mana kita akan bisa mengarsip data, mengarsip dokumen kita dengan mudah sesuai dengan pemenuhan EP. Jadi ini saya contohkan klinik ya. Ini kita sudah punya seperti ini. Jadi mulai dari saya mulai dari ini dulu. Ya, congkrongannya seperti ini. Rumahnya seperti ini. Jadi ada rumah di bab 1, kita membuat rumah di bab 2, ini bentuknya folder ya. Ini kita membuat rumah di bab 3. Di bab 1 ada apa?
Di bab 1 TKK, ada TKK 1, ada TKK 2, ada TKK 3, ada TKK 4. Di TKK 1 tentang perorganisaan klinik ada apa? Oh, di TKK 1 ada TKK 1.1 terkait visi misi, TKK 1.2 terkait struktur organisasi, TKK 1.3 terkait dengan uraian tugas. Nah, cara menyimpannya itu di sini kita. Nah, ya, jadi di ini TKK 1.1 tentang visi, misi, dan tujuan klinik, kita nyimpannya di sini. Nah, di sini ada SK, visi, misi, dan tujuan klinik. Kita klik, ini isinya adalah PDF dari dokumen SK, visi, misi. Nah, ini seperti ini. Ini cara penyimpanannya seperti itu, ya. Nah, kemudian yang lain misalnya apa? Misalnya kita akan tadi yang di PDF kan gimana, Dok? Contoh ya, yang di PDF kan saya akan mencari contoh yang PDF kemudian diunduh. Sebentar, saya tak mencarikan. Oke, bukti. Mungkin ini ya, sebentar. Mungkin ini. Mudah-mudahan di sini ada. Oh, ini nggak ada. Saya tak carikan yang ada PDF-nya, ada yang scan PDF. Nah, di sini juga ada ya. Jadi bisa juga di sini kita mengupload video terkait dengan ini kan tentang identifikasi pasien ya. Jadi ini terkait dengan identifikasi pasien, ini ada panduan identifikasi pasien, ada SOP identifikasi pasien, ada video mengidentifikasi pasien, termasuk ada checklistnya. Nah, ini seperti ini checklistnya. Nah, bisa saja yang kita upload itu adalah checklist ini yang sudah diisi secara manual, kemudian di scan PDF, diundah ke sini untuk memenuhi apa? Untuk memenuhi standar dari tadi apa? Dari bab 2 PMKP 2 tentang sasaran keselamatan pasien. Gitu ya. Jadi kita bisa mengupload yang sudah dokumen hard file kemudian di scan PDF. Ya, demikian. Monggo. Mungkin kalau ada lagi. Ya, monggo Bapak Ibu, barangkali ada yang mau raise hand untuk bertanya secara langsung. Kemudian ini tadi ada pertanyaan di kolom chat ya, Dok. Kaitannya tadi inkonsideran. Nah, ini memang menarik sekali. Berarti yang dikonsideran itu apakah tidak mesti minimal peraturan menteri, bisa perda, pergub, atau jika di puskesmas, apakah SK dari kampus bisa jadi konsideran? Monggo, Dok. SK dari kampus. Nah, nanti jeruk makan jeruk. Membuat SK, konsiderannya SK. Membuat SK yang ditandatangani oleh kampus, konsiderannya adalah SK-nya kampus, begitu. Artinya enggak ya? Jadi kita jadi kan kalau misalnya SK dari atasnya, misalnya kalau klinik SK dari CV itu bisa. Kemudian SK dari atasnya, misalnya SK dari gubernur itu bisa, atau SK dari kepala dinas. Nah, kalau puskesmas mungkin bisa SK kepala dinas, ya. Nah, tapi saya matur lagi begini, kalau untuk puskesmas itu kan memang sudah ada tata naskah dinas. Nah, di tata naskah dinas yang berlaku di kabupaten tersebut. Nah, sekarang tergantung di tata naskah dinas itu masuk enggak konsideran SK kepala dinas itu bisa dimasukkan di dalam konsideran apa tidak. Kalau sebenarnya secara prinsip itu bisa. Tetapi tergantung di tata naskah dinas yang ada di kabupaten masing-masing. Bisa enggak memasukkan SK kepala dinas itu sebagai konsideran. Bisa saja itu memang maksimal atau minimal itu ya. Maksimal terendah itu adalah peraturan bupati misalnya. Itu ya tadi tergantung dari masing-masing di puskesmas masing-masing. Tapi kalau klinik boleh. Ya, kalau klinik
memasukkan SK, tapi yang yang benar-benar yang saya katakan tadi, yang benar-benar sangat menentukan sekali ya. Tadi misalnya SK pengangkatan direktur gitu. Karena kan kalau di klinik itu pemilih itu tidak begitu banyak, mungkin tidak terlalu banyak terlibat langsung di dalam manajemen intern di klinik. Mungkin itu Dokter Akil. Yeah. Apakah untuk konsiderannya harus menyebutkan undang-undang, Dok? Gimana, Dok? Apakah dalam konsideran harus menyebutkan undang-undang mungkin yang terkait dengan isi SK? Oh, paling atas ya. Ya, jadi prinsip kita menyebutkan konsideran itu adalah yang ada hubungannya dengan SK yang akan kita tetapkan. Ya, kalau memang undang-undangnya itu sesuai dengan apa yang kita tetapkan, silakan ya dimasukkan undang-undangnya. Tapi kita harus tahu ya tata urutannya ya. Jadi tata urutannya saya tidak ngasih itu karena saya kira kemarin sudah disampaikan di materi yang hari pertama ya terkait dengan tata urutan perundangan, kemudian terkait dengan konsideran itu sebenarnya kalau tidak salah kemarin sudah disampaikan seharusnya ya. Nah itu urutannya, tata urutannya. Jadi mulai dari undang-undang, tapi tidak usah sampai undang-undang dasar 45 ya. Saya kira tidak harus sampai ke sana deh. Kalau undang-undang silakan, misalnya undang-undang tentang praktek kedokteran gitu loh, asal sesuai. Misalnya kita mau menetapkan struktur organisasi klinik, struktur SK tentang struktur organisasi klinik. Saya kira nggak harus sampai ke undang-undang tentang praktek kedokteran deh, karena nggak ada berhubungan secara langsung, ya. Ya, yang pertama tadi urutannya adalah undang-undang. Kemudian yang kedua urutannya adalah Perpu. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang, ya. Kemudian PP. Saya kira udah ya, file yang dulu ya. Kemudian PP ya, peraturan pemerintah. Kemudian Kepres, kemudian Impres, kemudian Permenkes, kemudian Kepmenkes. Hati-hati ya, Permenkes sama Kepmenkes itu tinggian Permenkes, gitu ya. Jadi harus sesuai urutannya. Dan setiap urutan itu harus disesuaikan tahun yang lebih dulu. Contoh misalnya pada urutan Permenkes, itu pada urutan Permenkes ada Permenkes nomor 9 tahun 2014, ada Permenkes nomor 14 tahun 2021. Maka yang disebut Permenkes 9 2014 dulu sebelum Permenkes 14 tahun 2021. Gitu, Pak Akil. Baik, matur nuwun. Ya. Baik, Bapak Ibu, masih adakah yang mau bertanya lagi? Sekarang waktunya tinggal beberapa menit lagi untuk sesi kedua. Belum kita nanti berlanjut untuk praktek bagaimana kita membuat dokumen yang dibutuhkan dalam akreditasi. Monggo, ada pertanyaan lagi? Sambil menunggu ini kami ingatkan ya, untuk link absensi yang kedua sudah kita share ya di kolom chat. Monggo nanti bisa untuk mengisi absensinya supaya tidak terlewatkan. Ya, saya kira mungkin sudah cukup ya. Mungkin nanti kalau bisa ada yang teringat bisa kita lanjut diskusi di sesi ketiga, kan, Bu Dr. Ita. Bisa. Monggo. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk sesi yang ketiga. Kita akan berpraktek ya, bagaimana membuat dokumen akreditasi. Monggo, Bu Dr. Ita bisa menyampaikan. Baik, teman-teman, kita akan praktek ya terkait dengan bagaimana kita membuat dokumen akreditasi. Ini prakteknya saya yang aplikatif aja ya. Ini tidak akan saya minta untuk membuat SK karena SK nanti nanti sore, nanti siang ya. Jadi ini ada 4 ya tugas. Membuat ini mudah dan sudah terbiasa sebetulnya, cuman kadang ini masih banyak sekali ditanyakan oleh klinik yang kita dampingi. Bagaimana cara membuat penomoran, sistem penomoran ya. Silakan Bapak Ibu membuat sistem penomoran. Ya, sistem penomoran akan menggunakan seperti apa? Kode-kodenya seperti apa? Ininya seperti apa? Ya, dibuat ya. Tolong nanti langsung dibuat di PPT bisa, ya. Nanti ada yang menayangkan, ya, ada yang menayangkan, ada yang mempresentasikan, ya.
Kemudian yang kedua, membuat alur penetapan dokumen. Maksudnya alur penempatan dokumen itu jenengan buat saja alur. Jadi misalnya dari mulai yang buat SOP, misalnya petugas, kemudian habis petugas terus ke siapa, terus sampai pembuatannya siapa, kemudian terus sampai ke penetapan kebijakannya, habis itu penyimpanannya, habis itu distribusinya seperti apa, coba jenengan buat alur seperti apa. Kemudian yang ketiga itu membuat lampiran RBA atau rencana tahunan. Lampirannya saja. Lampirannya saya nanti akan saya share di grup bentuk Excel. Silakan nanti di situ nanti agar terlihat atau muncul beberapa argumen ya, beberapa argumen yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi argumen ketika kita belum bisa melakukan pemenuhan alat, argumen agar kita belum bisa melakukan pemenuhan tenaga, kemudian mungkin bisa menunjukkan bahwa memang kita ada program mutu, bisa menunjukkan bahwa memang kita ada program pemeliharaan seperti itu ya. Jadi dibuat. Kemudian yang ketiga silakan membuat kerangka acuan. Monggo mau kerangka acuan program boleh, mau kerangka acuan kegiatan juga diperbolehkan, silahkan ya. Jadi untuk membuat ini, membuatnya satu saja enggak apa-apa, satu apa dua gitu ya. Nanti kita bahas ya, tapi harus buat semua ya. Terus untuk apa itu namanya, nanti akan kita monitor panjenengan buatnya apa, itunya apa gitu ya, yang dibuat apa nanti akan kita monitor, semua harus membuat ini ya, semua harus membuat. Nah, karena kita punya peserta 48 ya, kita punya peserta 48, kita bagi saja ya, kita bagi saja biar nanti akan lebih cepat dan mudah. Nanti untuk peserta dengan nomor 1 sampai 12, silakan membuat yang nomor 1. Kemudian untuk yang 13 sampai 24, silakan membuat yang nomor 2. Nomor 25 sampai berapa berarti itu? 25 tambah 12, 37, itu silakan membuat yang nomor 3. Yang 37 sampai terakhir, sampai 48, silakan membuat yang nomor 4. Nanti masing-masing kelompok itu harus ada yang mempresentasikan, nanti kita bahas bersama ya. Sambil saya akan men-share untuk Excel-nya. Jadi itu hanya lampiran ya, itu cuma lampiran saja. Kalau rencana tahunannya kan yang lengkap itu, kalau lengkap nanti nggak selesai dengan ya. Jadi itu membuat itu saja yang applicable untuk teknis prakteknya. Nanti ada yang presentasi. Saya berikan waktu 10 sampai 15 menit, nanti sambil didengarkan musik ya, didengarkan musik. Tapi nanti sambil bisa bertanya ya, maksudnya sambil panjenengan membuat, ada yang mau bertanya silakan. Jadi sekitar 10 sampai 15 menit silakan dikerjakan, nanti 15 menit ke depan akan ada presentasi ya. Mungkin itu tugasnya, saya akan nge-share di di Excel-nya ya kan, akan saya share di grup untuk yang nomor 3. Kalau yang lainnya silahkan bisa membuat PPT-nya masing-masing. Monggo silakan sambil rengeng-rengeng sedikit Mas Aji, bisa disetelkan rengeng-rengengnya Mas Aji. Itu Pak Akil, silakan. Saya Bu Dokter Rita tadi yang membuat kerangka acuan ini, kerangka acuan kegiatan atau program ya? Kegiatan saja. Kalau kegiatan. Kalau mau program boleh ya. Mungkin udah punya ya, KAP mungkin udah punya, silahkan lah nanti kita bahas bersama. Kalau mau buat KAP. Tapi bayangan saya, pengen saya itu gini, kita benar-benar gawe gitu loh, kita benar-benar buat. Artinya bukan mengadop yang lain kemudian enggak, dari kita memang ada benar-benar kita memang praktek buat. Tapi monggo kalau misalnya nanti membuat ya ada yang KAP, silakan. KAP boleh, KAK boleh. Syukur-syukur dua-duanya ada contohnya, silakan ya. Ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang alur
penetapan dokumen. Di sini ada 2 contoh dokumen yang coba kami gambarkan secara ringkas untuk alur penetapannya. Yang pertama adalah pembuatan SK. Jadi pembuatan SK hilang ya. Hilang, slide-nya hilang. Ya. Okay. Di share screen lagi, monggo. Yang pegang slide siapa? Iya, Dr. Faiz, monggo di share slide-nya. Oke, baik kalau kelompok 2 masih agak kita menuju ke kelompok lainnya ya. Monggo mau kelompok 1 atau kelompok 3? Kelompok 1, monggo silakan. Monggo, ini sudah semua bisa share screen ya. Jadi sudah kita setting. Silakan kelompok 1, kelompok 3, kelompok 4 yang mau silakan ya. Ini waktunya sudah hampir habis. Ya, silakan Dok. Dr. Wida, monggo. Yang presentasi Dr. Dewi, saya share screen monggo. ya. Oh ya, monggo silakan Dr. Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa suara saya terdengar ya? Ya, terdengar Dok. Ya, mohon izin menyampaikan dari kelompok 4 terkait kerangka acuan. Kerangka acuan identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat dan pelanggan. Ini contohnya nanti bisa ditambahkan. Yang pertama, pendahuluan. Pemberian pelayanan publik yang berkualitas dan mampu memberikan kepuasan masyarakat merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya adalah menyediakan fasilitas kesehatan yang berkualitas. Puskesmas adalah organisasi fungsional dan merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan dasar dari pemerintah bagi masyarakat luas yang dilakukan secara menyeluruh dan terpadu. Yang B, latar belakang. Dewasa ini masyarakat semakin terbuka dalam memberikan kritik bagi pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, substansi administrasi sangat berperan dalam mengatur dan mengarahkan seluruh kegiatan organisasi pelayanan kesehatan dalam mencapai tujuan reformasi di bidang kesehatan dilaksanakan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan menjadikannya lebih efisien, efektif, serta dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, Puskesmas perlu mengidentifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat atau sasaran terhadap upaya Puskesmas. Tujuan. 1. Tujuan umum, mengetahui informasi kebutuhan dan harapan masyarakat atau pelanggan hingga bisa dijadikan sebagai acuan untuk menyusun rencana kegiatan UKM sesuai yang dibutuhkan masyarakat atau sasaran. Yang kedua, tujuan khusus. Yang A, mengetahui kebutuhan dan harapan masyarakat mengenai pelayanan gizi. Yang B, mengetahui kebutuhan dan harapan masyarakat mengenai pelayanan KIA dan KB. C, mengetahui kebutuhan dan harapan masyarakat mengenai pelayanan P2P. Yang D, mengetahui kebutuhan dan harapan masyarakat mengenai pelayanan kesehatan lingkungan. Kemudian yang E, mengetahui kebutuhan dan harapan masyarakat mengenai pelayanan Promkes. Yang F, mengetahui kebutuhan dan harapan masyarakat mengenai pelayanan Perkesmas. Yang G, mengetahui kebutuhan dan harapan keluarga. D, kegiatan pokok dan rincian kegiatan. 1. Kegiatan pokok. Mengumpulkan informasi kebutuhan dan harapan pelanggan atau masyarakat, baik individu, keluarga, masyarakat maupun tokoh masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui survei dan kotak saran.
Yang kedua, rincian kegiatan. A. Penanggung jawab pelaksana upaya pelayanan melakukan pembahasan rencana identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat sasaran UKM. B. Pelaksana upaya pelayanan mempersiapkan waktu dan tempat pelaksana identifikasi. C. Pelaksana mempersiapkan instrumen identifikasi. D. Pelaksana upaya pelayanan melaksanakan kegiatan identifikasi. E. Pelaksana upaya pelayanan melakukan kegiatan rekapitulasi, mencatat dalam rekapan identifikasi kebutuhan dan harapan, hasil identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat. F. Penanggung jawab UKM melaporkan hasil analisis, identifikasi, dan rencana tidak lanjut kepada Kepala Puskesmas. Yang G. Kepala Puskesmas menerima laporan dan memberikan masukan untuk rencana tindak lanjut. H. Hasil konsultasi rencana tidak lanjut dijadikan dasar oleh penanggung jawab UKM dalam pembuatan rencana kegiatan UKM yang dibuat berdasarkan identifikasi harapan dan kebutuhan masyarakat. I. Penanggung jawab UKM mendokumentasikan kegiatan identifikasi dan kebutuhan masyarakat terhadap UKM. C. Penanggung jawab dan pelaksana UKM melaksanakan kegiatan sesuai rencana UKM. E. Cara melaksanakan kegiatan. 1. Metode. A. Dengan membentuk tim. B. Mengadakan pertemuan atau menghadiri rakor kecamatan, kelurahan, atau lintas sektor. C. Menyusun dan menentukan instrumen identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat. D. Melakukan wawancara langsung dan pengisian formulir survei. 2. Instrumen meliputi belangko, survei, notulen, dan ATK. 3. Cara analisa dan pengolahan hasil. Penyusunan identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat dilakukan melalui 7 tahap sebagai berikut. A. Tahap perencanaan identifikasi. B. Tahap pelaksanaan identifikasi. C. Tahap pengumpulan atau rekapitulasi hasil identifikasi. D. Tahap analisis. E. Rencana tindak lanjut. F. Tindak lanjut. G. Evaluasi. F. Sasaran. Terwujudnya atas informasi kebutuhan dan harapan masyarakat mencapai 100% dari misalnya 370 kepala keluarga. G. Ini ada jadwal dan pelaksanaan kegiatan. Yang pertama kita lakukan survei. Kapan kita tentukan bulannya, berapa bulan dalam waktu itu terkait dengan kesepakatan. Kemudian yang kedua dengan kotak saran dari bulan apa sesuai dengan kesepakatan. Kemudian sumber daya melalui operasional Puskesmas, evaluasi pelaksanaan kegiatan, evaluasi pelaksanaan kegiatan dan pelaporan. Kegiatan identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat sasaran UKM akan dievaluasi pada setiap akhir tahun apakah pelaksanaan dan pelaporan sudah sesuai jadwal yang ditentukan. C. Pencatatan, pelaporan, dan evaluasi kegiatan. Kegiatan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi kegiatan identifikasi kebutuhan harapan masyarakat sasaran UKM meliputi 1. Pencatatan hasil identifikasi kebutuhan dan harapan pada awal tahun. 2. Tabulasi hasil identifikasi kebutuhan dan harapan pelanggan atau masyarakat. 3. Analisis hasil identifikasi dilaporkan kepada Kepala Puskesmas. 4. Dari laporan, konsultasi Kepala Puskesmas, kemudian membuat rencana tindak lanjut. Yang kelima, perencanaan kemudian ditindaklanjuti sesuai dengan prioritas permasalahan yang ada. Cilacap, Januari 2018, mengetahui Kepala UPTD Puskesmas, kemudian penanggung jawab UKM. Mohon arahan, mohon masukannya dari narasumber. Terima kasih. Matur nuwun. Wah, tepuk tangan ya, udah bagus sekali ya. Jangan dihilangin dulu dong. Share screen-nya jangan dihilangin dulu. Mbak Kita Widya. mau, ya Mbak Wida. Bagus sekali ya, sudah bisa. Dok, saya nanya dulu. Ini sudah ada, tinggal nayangkan apa tadi membuat? Ini diskusi kami yang dulu, tapi bukan di grup, ngapunten. Memang diskusi, bukan di grup tadi. Oke. Kilas-kilas tambahan dari teman-teman. Oke. Soalnya kalau secepat itu membuat seperti ini kayaknya nggak sampai deh waktunya ya. Betul, Oke, Dok. kita betul naik dulu dok. Ya, naik dulu.
dari kegiatan yang yang kegiatan tadi turun. Yang jenis kegiatannya atau cara kegiatannya. Sebentar, turun lagi. Ya, turun. Ya, rincian kegiatan. Ya. Baik, ini di sini rincian kegiatannya adalah ya, ini ada rincian kegiatan itu membentuk tim, mengadakan pertemuan atau menghadiri, menyusun menentukan instrumen identifikasi dan melakukan wawancara. Itu kan kegiatannya seperti itu. Kemudian kalau kita lihat ke jadwal, monggo Dok jadwalnya. Jadwal yang di bawah, jadwal yang kotak-kotak. Nah, ini baru kegiatannya baru ada survei dan kotak saran. Nah, sebentar. Oh ya, ini berarti surveinya itu sudah ada analisanya, sosialisasi hasil survei. Oke, berarti ini kerangka acuan programnya dibuat untuk berlaku 3 tahun ya, Dok ya? Dari 2 tahun ya, dari 2017. Oh, November, Desember, Januari. Oh, sorry ya. Tadi bayangannya bayangannya 3 tahun ya, ternyata November. Oke, sudah sinkron ya. Jadi antara kegiatan yang akan dilaksanakan dengan jadwal ini sudah sinkron, sudah baik. Turun Dok, turun. Ya, ini sumber biayanya juga sudah. Oke, turun lagi. Baik, pencatatan dan pelaporan baik, sudah selesai. Ada atas lagi, ada satu yang mungkin saya atas. Yang ada RTL dan TL. Bawah. Ada tulisannya RTL dan TL. Apa ya tadi ya? Terus kayaknya evaluasi deh. Terus ke bawah terus. Nah, ini saran saja ya. Jadi secara umum ini sudah bagus ya, sudah sesuai dengan tadi sistematika yang disusun ya. Hanya mungkin ini ya saran aja. Kalau ini sebetulnya sih kecil ya, tapi cukup mengganggu. Kalau jenengan menulis RTL dan TL, mungkin bagi kita tahu RTL itu apa, TL itu apa. Tapi bagi orang lain mungkin nggak tahu. Ya, jadi hindari akronim-akronim yang belum diterangkan sebelumnya. Saya tadi lihat di atas juga langsung rencana tindak lanjut gitu aja, tidak ada RTL-nya. Jadi kita belum tahu bahwa RTL itu singkatannya adalah rencana tindak lanjut ya. Jadi saran saya ini tidak disingkat. Intinya seperti itu ya. Yang lainnya sudah bagus. Terima kasih, Dok. Iya, terima kasih sama-sama. Lainnya udah bagus kok ya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau menanyakan terkait dengan ini kerangka acuan? Kalau enggak ada, kita lanjut yang berikutnya. Cukup ya? Bagus ya? Oke, terima kasih untuk kelompok berapa ini? 4 ya? Kelompok 4, Dok. Kelompok 4, Dok. Tim 3, Dok. Kelompok 4 ya? Tidak ya? Oke. Baik, terima kasih kelompok 4. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Oke, kita lanjut ke kelompok 1 atau kelompok 2? 3, atau kelompok Dok. 3, silakan. Yuk, segera saja karena waktunya sudah melonjak. Ya, monggo silakan, Dok. Kelompok berapa nih, Dok? Kelompok 3, Dok. Ya, oke, silakan. Ya, mungkin ini hasil diskusi tadi di kelompok 3 mengenai rencana anggaran bisnis ya, Dok. Ini karena tadi dikasih judulnya yang mengenai manajemen klinik, jadi kami coba mengidentifikasi kira-kira kegiatan yang masuk ke dalam manajemen klinik. Ini kita buat sesuai dengan Excel-nya. Mungkin kegiatan yang pertama adalah penambahan SDM. Yang SDM sini yang kita maksud adalah SDM dokter, Dok. Jadi uraian kegiatannya adalah melakukan rekrutmen dokter umum. Nanti di dalamnya akan termasuk adalah mengenai kualifikasi, kemudian juga mengenai tugas pokok dan fungsinya nanti juga ada di dalam kualifikasinya. Kemudian volumenya adalah 1 kali dalam setahun, kemudian jumlahnya adalah 1, kemudian dalam proses untuk melakukan rekrutmen itu dibutuhkan biaya sekitar 1 juta. Karena kegiatannya adalah
1 kali. Jadi total biaya yang dikeluarkan adalah sekitar 1 juta. Sumber anggarannya dari klinik, kemudian penanggung jawabnya adalah dari unit SDM. Kemudian waktu protesnya sekitar bulan April 2023. Kemudian kegiatan yang kedua adalah pelatihan SDM mutu. Ini nanti sasarannya adalah tim mutu, karena ini kenapa kita bedakan dengan yang nomor 3, karena yang nomor 2 adalah pelatihan eksternal. Jadi ada anggota tim mutu yang kita kirim keluar untuk mengikuti pelatihan mutu. Itu kita lakukan sekitar satu kali dalam setahun, adalah sebanyak 2 orang. Kemudian unit cost-nya adalah 1 juta, kemudian totalnya menjadi 2 juta. Sumber anggarannya dari klinik, kemudian penanggung jawabnya juga dari unit SDM, dilakukan sekitar bulan Mei. Kemudian yang ketiga adalah in-house training untuk mutu untuk seluruh pegawai. Ini adalah kita mengundang narasumber dari luar untuk kita minta memberikan pelatihan mutu di internal rumah sakit atau mungkin klinik ya. Kemudian volumenya adalah 2 kali dalam setahun. Kemudian paket, kemudian unit cost-nya itu sekitar 10 juta per kegiatan. Jadi jumlahnya dalam setahun sekitar 20 juta. Anggarannya sama dari klinik, kemudian penanggung jawabnya adalah unit utama dari SDM. Kemudian waktunya sekitar bulan Juni 2023. Kemudian kegiatan lainnya adalah mengenai pengadaannya adalah pengadaan laptop dan printer. Sasarannya mungkin untuk seluruh unit ya, tapi mungkin nanti karena kalau kita lihat angkanya kan kecil, jadi mungkin ini unit tertentu gitulah maksudnya. Jadi adalah pengadaan laptop dan printer, volumenya 1 kali setahun. Kemudian ini ada kita paket, kemudian unit cost sekitar 7 juta, jadi jumlahnya sekitar 7 juta. Anggarannya dari klinik, penanggung jawabnya mungkin di sini kita tulis baru unit di bagian keuangan, kita lakukan sekitar bulan Juli 2023. Kemudian yang paling terakhir adalah mengenai kegiatan rutin bulanan. Jadi di sini kita ada semacam rapat rutin. Sasarannya adalah seluruh karyawan. Uraian kegiatan adalah rapat rutin yang akan dilakukan setiap bulan dengan topik-topik yang berbeda gitu ya. Jadi volumenya sekitar 12 kali dalam setahun. Ini adalah paket per paket rapat sekitar 500.000. Jadi kalau dalam setahun sekitar 6 juta. Sumber anggarannya dari klinik, kemudian ini unit penanggung jawabnya adalah dari manajemen dan waktunya dilakukan setiap bulan. Mungkin bisa di awal atau di akhir bulan gitu. Mungkin dari rekan-rekan lain dari grup 3 kalau ada yang mau ditambahkan silakan. Terima kasih. Ya. Terima kasih dokter dari grup 3 ya. Alhamdulillah ini sudah bisa menyusun ya. Jadi ini mungkin baru sebagian ya dok. Artinya nanti yang penting kita sudah paham, panjenengan kita sudah bisa memahami semua bahwa RPA atau perencana bisnis anggaran itu bisa disusun seperti ini untuk mengakomodir semua. Jadi semuanya bisa terakomodir. Hanya perlu saya tekankan bahwa ini hanya lampiran ya. Ini hanya lampiran saja. Sedangkan dokumen yang rencana kegiatan tahunannya itu seperti yang saya sampaikan tadi, jadi mulai dari pendahuluan, kemudian analisa segala macam bla 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 bla, termasuk penentuan permasalahan, penentuan skala prioritas permasalahan dan seterusnya. Ini hanya lampiran. Itu nggih. Saya kira bagus. Terima kasih untuk kelompok 3, tepuk tangan untuk kelompok 3. Bagus sekali. Baik, sekarang kita masuk ke kelompok 1 dan kelompok 2. Monggo silakan. Kelompok 1 kelompok 1 ya. Monggo. Kelompok 1 ya Dokter Ita. Ya, silakan Dokter Indah, monggo. Bu Indah nge-share Zoom. Stop. Saya cari dulu, Dok. Ya. Yang mana nih?
Dibuka dulu Bu, kalau nggak dibuka Apa dulu. saya bisa? Oh ini. Sudah Dok, sudah bisa muncul kah? Ya, sudah bisa. Silakan. Terima kasih Dokter Ita dan Dokter Agil, juga teman-teman semuanya. Mohon masukannya. Ini saya mau menyampaikan tentang tugas sistem penomoran dokumen. Langsung saja untuk contoh, saya ambil untuk contoh misalnya ini tentang kebijakan atau SK. Jadi untuk formatnya A, B, C, D, E. Sedangkan yang A ini kita berikan gambaran sebagai surat keputusan, sehingga kita tuliskan di sini SK, kemudian garis miring nomor urut 3 digit, merupakan nomor urut keluarnya SK. Kemudian, maaf ini KPNRM ya, ini merupakan kode klinik kami. Kemudian yang D ini adalah bulan keluarnya SK, kemudian tahun. Untuk penomoran secara terpusat oleh bagian admin. Kemudian untuk contoh surat dinas, misalnya ini tentang urusannya dengan surat menyurat tentang pelayanan farmasi. Jadi kita kasih kode penomoran pelayanan kefarmasian, kita kasih kode PKF, kemudian garis miring 001 ini adalah surat nomor, andaikan ini nomor surat keluar, kemudian kode klinik, kemudian bulan keluarnya surat, dan tahun keluarnya surat. Kemudian yang ketiga, ini untuk SOP. SOP kita buat per unit. Kalau itu memang urusannya dengan administrasi manajemen, kita berikan kode ADM, kemudian contohnya seperti ini. Jadi nomor dokumennya ini paling depan ini adalah SOP tentang administrasi manajemen, garis miring nomor keluarnya SOP di unit administrasi manajemen, kemudian garis miring lagi kode klinik KPRNM tadi, kemudian garis miring bulan, dan terakhir kode tahun klinik. Itu saja Dokter Ita dan teman-teman yang lain, mohon masukannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Dokter Enda. Alhamdulillah ya. Jadi kita sudah paham semua ya. Jadi monggo mau diperlakukan seperti apa ini. Jadi juga sudah bagus sekali. Yang penting jangan menggunakan istilah TKK, PMKP, apalagi PKP gitu ya. Ini sudah bagus Enda, dan ini teman-teman ini bisa dijadikan sebagai contoh ya bagi teman-teman yang lain, tapi disesuaikan dengan kliniknya masing-masing. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, terakhir kelompok 2. Silakan, monggo Dok. Kelompok 2 silakan. Punya aneh. Berarti nanti nggak makan nasi Dok? Ya, kelompok 2 silakan. Atau nuwun Bu Endah dari kelompok 1, terima kasih. Sekarang kelompok 2, monggo. Ayo kelompok 2, cepat. Dokter Rudi, kayaknya tadi siapa ya kelompok 2 ya? Kelompok 2, monggo. Halo, kelompok 2. Kelompok 2, ini coba saya rangka acuan alur ya. Kelompok 2, monggo silakan. Atau kalau enggak, untuk cepat saya share screen kan ya. Baik, kelompok 2 belum ada yang... Oke, kelompok 2 belum, saya sharekan saja. Untuk yang kelompok 2 ini hasil dari kelompok 2. Kalau ini sebetulnya harusnya presentasi ya. Ada kelompok 2 yang mau presentasi? Sudah saya sharekan? Tidak ada. Oke, ini dari kelompok 2 ya. Jadi pembuatan SK ini alurnya. Jadi saya ingin agar kita memahami ya alurnya ya, sehingga tidak serta-merta klinik itu langsung menetapkan sebuah dokumen tanpa ada alur yang memang sesuai
yang sudah dipersyaratkan ya. Jadi ini adalah membuat SK. Yang pertama mengadakan pertemuan atau rapat pembahasan di mana di sini ada uangnya. Nah, setelah itu kemudian ini saya berusaha menerjemahkan ya, karena saya bukan yang buatkan. PJ Admin itu mencetak. Jadi ini klinik berarti membuat menunjuk PJ Admin ya. Karena ini adalah rapat pembuatan SK berarti yang istilahnya yang punya berkepentingan terhadap pembuatan SK adalah PJ Admin. Ini akan mencetak draft SK. Kemudian draft SK yang sudah dicetak itu dikonsultasikan ke direktur ya atau kepala klinik. Kalau sudah kemudian di ACC-kan atau ditandatangani oleh direktur. Ya, ini berarti di sini ada mekanisme bahwa PJ Admin itu yakin bahwa dokumennya itu sudah betul ya secara tata naskah juga ya, karena kadang teman-teman yang membuat dokumen mungkin tata naskahnya lali. Jadi mungkin bisa saya sarankan bahwa sebelum masuk ke ACC direktur ya itu di istilahnya apa ya, direview ataupun diteliti dulu, dilihat dulu oleh penanggung jawab yang memang diserai untuk mengawal terkait dengan tata naskahnya agar bisa sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Setelah itu penomoran, ya setelah tanda tangan, kemudian penomoran oleh PJ Admin, oke. Kemudian disosialisasikan. Setelah disosialisasikan, kemudian distribusikan ke unit atau program terkait yang membutuhkan. Ya. Setelah itu ini mestinya akan menjadi dokumen terkendali ya. Penyimpanan SK asli atau mungkin kita sebut sebagai dokumen induk ya di PJ Admin dengan status dokumen induk ya, dengan status dokumen induk betul ya. Penyimpanan di unit terkait dengan status dokumen kopi terkendali oke dalam bentuk hard copy atau file PDF di komputer unit. Ya, ini ya untuk yang SK saya kira sudah betul. Sudah sesuai, hanya tadi mungkin ada perlu ditambahkan satu petugas yang meneliti ulang kaitannya terkait dengan tata naskah. Tapi kalau memang dari PJ Admin itu memang sudah memang tata naskahnya sudah memang ada kewenangan untuk bahwa tata naskah yang sudah masuk di PJ Admin itu sudah pasti betul ya tidak masalah ya, tidak harus ada orang khusus yang memang di sini ditugasi untuk mencetak untuk mereview dari tata naskah. Kemudian ini contoh yang berikutnya yaitu SOP. Unit atau pemegang program atau pelaksana menyusun draft SOP dalam bentuk pertemuan ya uang. Oke, bisa ya, bisa ada uangnya, bagus. Nah, yang membuat tentu adalah pelaksana ya, membuat SOP beda dengan SK, ya. Kemudian konsultasi draft ke kepala unit ya, atasnya itu kepala unit atau PJ program betul. Konsentrasi ke PJ Admin perihal tata dokumen. Nah ini ya berarti tadi yang dimaksud ini PJ Admin itu sekaligus sebagai oke ya, berarti udah betul PJ Admin itu yang memang ditugasi untuk terkait dengan tata naskah. Oke, tak betul. Kemudian konsultasi ke direktur. Habis itu di ACC atau ditandatangani oleh direktur. Setelah itu penomoran oleh PJ Admin. Sosialisasi dan distribusi ke unit, oke benar. Kemudian penyimpanan tadi sesuai dengan SK. Oke, ya ini berarti sudah dipahami alurnya teman-teman dalam membuat SK maupun SOP semacam ini, alhamdulillah ya. Jadi ini teman-teman insya Allah berarti sudah paham kalau sudah bisa membuat alur seperti ini. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik. Oke, baik teman-teman, itu sudah cepet-cepetan tapi tidak apa-apa ya. Yang penting insya Allah ini sudah bisa dipahami semua. Terima kasih 4 kelompok sudah presentasi dengan baik. Semoga ilmunya ini bisa bermanfaat dan kita bisa nanti melakukan pendampingan ke klinik itu sudah bisa dengan sudah dapat sangu ya, sudah dapat bekal untuk bisa melakukan pendampingan dengan ke klinik yang nanti akan kita dampingi dengan baik dan juga mungkin langsung bisa diaplikasi di klinik atau puskesmas kita masing-masing. Baik, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan setelah beberapa jam kita bersama. Terima kasih atas konsentrasi dan kebersamaannya yang luar biasa. Mohon maaf kalau saya banyak kekurangan di dalam menyampaikan materi ini. Saya kembalikan ke Dr. Agil. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.